Jadi Lona, Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita pada perkuliahan pendidikan masyarakat. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendidikan sepanjang hayat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Dinda Aulia Putri dengan NIM 210040059, Natasha Dwi Kahila dengan NIM 210040079, dan saya sendiri Yunita Lasri dengan NIM 210040036. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah sistem pendidikan yang dilakukan oleh manusia ketika lahir sampai meninggal dunia. Belajar sepanjang hayat dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Dalam arti luas, pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, tujuan pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Yang kedua, mengembangkan proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia. Yang ketiga, menciptakan belajar untuk hidup atau learning to be dan membentuk masyarakat belajar atau learning society. Selanjutnya, sebagai pembelajaran mandiri. Yang kelima, membangun seseorang untuk meningkatkan produktivitas individu, organisasi, tempat kerja, dan negara. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan potensi pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dinda. Kepada Dinda, disilakan. baiklah sebelumnya terima kasih moderator. Saya Dinda Aulia Putri akan melanjutkan penjelasan materi mengenai karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Adapun karakteristik pendidikan sepanjang hayat yang pertama, hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan tiga istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua, pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. Yang keempat, pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal. Yang kelima, pendidikan sepanjang hayat mampu menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. Yang keenam, pendidikan sepanjang hayat mampu menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian dari proses hidup yang berkesinambungan. Yang ketujuh, pendidikan sepanjang hayat lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan. Yang kedelapan, pendidikan sepanjang hayat mampu menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama dalam proses pendidikan. Yang sembilan, pendidikan seumur hidup, komponen tersebut tidaklah terpisah sama sekali antara yang satu dengan yang hubungan dan dengan sendirinya bersifat interaktif. Yang sepuluh, tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan sepanjang hayat. Menurut Sujana pada tahun 2016 menjelaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat harus didasarkan atas prinsip-prinsip pendidikan di bawah ini. Yang pertama, pendidikan hanya akan berakhir apabila manusia telah meninggal dunia. Yang kedua, pendidikan sepanjang hayat merupakan motivasi yang kuat
bagi peserta didik untuk merencanakan dan melakukan kegiatan belajar secara terorganisasi dan sistematis. Yang ketiga, kegiatan belajar bertujuan untuk memperoleh, memperbarui, dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dimiliki. Yang keempat, pendidikan memiliki tujuan-tujuan yang berangkai dan memenuhi kebutuhan belajar dan dalam mengembangkan kepuasan diri setiap manusia yang melakukan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, perolehan pendidikan merupakan proses prasyarat bagi perkembangan kehidupan manusia, yaitu untuk meningkatkan kemampuannya agar manusia selalu melakukan kegiatan belajar guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi dasar kebijakan pendidikan yang dijalankan suatu negara, seperti dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk aktivitas pendidikan sepanjang hayat. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang sudah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Natasha. Kepada Natasha, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai dasar pemikiran pendidikan sepanjang hayat. Ada beberapa dasar pemikiran pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu tinjauan ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya. Yang kedua, tinjauan ekonomis, yaitu pendidikan seumur hidup adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemelaratan, karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki. Yang ketiga, tinjauan sosiologis, yaitu pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Yang keempat, tinjauan politis, yaitu negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik pribadi dan memahami fungsi pemerintah. Yang kelima, tinjauan teknologis, yaitu dunia saat ini dilanda oleh eksploitasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar seperti yang terjadi pada negara-negara maju lainnya. Yang terakhir yaitu tujuan filosofis, yaitu kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, dan makhluk sosial. Materi selanjutnya itu wadah pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, pendidikan dalam sekolah. Pendidikan dalam sekolah adalah suatu proses yang berlangsung di sekolah secara teratur dan bertingkat mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Yang kedua, pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah suatu proses komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah untuk memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efektif. Yang ketiga yaitu sumber informasi, baik berupa terbitan buku, majalah, atau media massa, baik media massa cetak ataupun elektronik, yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Baik, ya, materi terakhir yaitu mengenai implementasi pendidikan sepanjang hayat dalam kehidupan. Ada beberapa contoh implementasi. Yang pertama, pendidikan anak-anak. Yang pertama, memasukkan konsep pendidikan sepanjang hayat dalam kurikulum sekolah dasar, menengah, dan menengah atas dengan program-program yang mendorong pembelajaran seumur hidup. Yang kedua, mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan keterampilan seperti seni, olahraga, maupun teknologi. Yang terakhir, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak untuk mendukung pembelajaran di rumah. Yang kedua yaitu pendidikan remaja dan dewasa muda. Implementasinya, yang pertama, menyediakan akses ke pendidikan tinggi dan pelatihan profesi untuk mempersiapkan
mereka menghadapi tantangan di dunia kerja. Yang kedua, program magang dan komunitas untuk memberikan pengalaman praktis. Yang terakhir, pengembangan keterampilan soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kreativitas. Yang ketiga, pendidikan dewasa. Untuk implementasinya, yang pertama, program pelatihan dan kursus untuk memperbarui dan meningkatkan keterampilan kerja yang relevan dengan perkembangan teknologi dan industri. Yang kedua, program pendidikan non formal seperti kursus bahasa, seni, maupun keterampilan praktisannya. Yang terakhir, pengembangan pengetahuan dan keterampilan finansial untuk mengelola keuangan pribadi dan investasi. Yang terakhir yaitu pendidikan pensiun. Ada beberapa implementasinya. Yang pertama, program pendidikan pensiun yang memberikan informasi tentang kesehatan, keuangan, hobi, gaya hidup bagi para pensiun. Yang terakhir, peluang untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan sukarela yang meningkatkan kualitas hidup dan kontribusi masyarakat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha yang sudah menyampaikan materi. Sekian materi dari kelompok 10. Untuk sesi selanjutnya akan dilakukan di sesi diskusi yang akan dilaksanakan pada Zoom perkuliahan. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup diskusi dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.